Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi di channel Green Hijau dan bertempat seperti biasa di kebun KSK Nurseri ya. Inilah penampakan kelengkeng ya, kelengkeng jenis New Crystal. Setelah diberi pupuk ya, ini waktu itu di musim kemarau, musim panas ya, tidak ada pemberian pupuk. Nah, ini penampakannya setelah diberi pupuk ya. Sebelum pemupukan itu yang saya lakukan, yang pertama itu pemberian pupuk dolomit, bukan dolomit ya, khusus untuk menaikkan pH ya, Kebomas. Jadi Kebomas itu berbeda dengan dolomit. Kalau dolomit mengandung magnesium, kalau kapur pertanian tidak mengandung magnesium. Jadi khusus ini ya, kemarin kapur pertanian khusus untuk menyetabilkan pH tanah ini. Tapi setelah pemberian kapur pertanian kurang lebih 3 minggu ya, saya kasih NPK. Tapi ini belum sempat saya bersihin, belum sempat saya bersihkan ya. Ini penampakannya setelah muncul pupus baru ataupun tunas baru. Jadi kelengkengnya ini dibentuk tunas sejak awal. Jadi nanti ketika sudah umurnya, sudah batangnya sudah siap untuk di booster, tidak perlu pembentukan cabang lagi. Itu yang saya buat sejak dini. Tapi memang ada kekurangannya ya. Jadi kekurangannya itu pertumbuhannya agak lambat ya, menurut saya ini ya, versi saya. Jadi pertumbuhannya agak lambat, nggak cepet tinggi. Contohnya ini kan sudah saya potong-potong nih. Jadi saya bentuk sejak awal nih. Nah ini nah, nanti ini tunas yang ini masih muda. Nanti setelah tua saya potong lagi. Jadi setelah dipotong kan, kalau tua dipotong dia akan muncul tunas baru. Nah, tunas cabang itu akan 2 atau 3 kita buat. Jadi tunas airnya kita buang. Ini penampakannya. Jadi kalau di sini itu ada 3 jenis tanaman ya, yang dominan. Jadi misalnya kalau saya buat videonya kelengkeng, terus nampak ada jambu kristalnya atau ada nanasnya, harap dimaklumi. Jadi teman-teman bisa lihat juga tanaman yang lain. Ini kelengkengnya udah mulai menua ini. Jadi ini sudah mulai agak menua daunnya. Nanti setelah menua kita potong kurang lebih ya segini dari ujung. Kan sudah mulai menua, kira-kira segini kita potong, kita pangkas ujungnya. Nanti setelah dipangkas dia akan muncul tunas baru. Di sini muncul tunas. Nah, terus tunas airnya kita buang, kita pelihara tunas yang ada. Nah, ini di sini sejak awal kita buat untuk apa namanya, contohnya untuk kedepannya biar tidak membuat cabang lagi, tunas-tunas baru. Ini cuman ini kurang perawatan ya. Nah, ini penampakannya sudah mulai hijau tua daunnya. Nanti setelah hijau tua, daun udah tua, kita pangkas. Jadi kita pangkasnya itu kita kurangi daunnya, kemudian kita pangkas ujungnya. Terus apa namanya, kalau sudah tua kita pangkas, kita kurangi daun tua dan juga tunas air kita buang. Jadi yang dipelihara itu adalah tunas-tunas yang produktif, yang kira-kira bisa menghasilkan cabang yang bagus. Nah,
ini penampakannya. Ini. Tapi di sini rumputnya masih begitu banyak ya. Nah, cuman nanti kendala kita itu gini. Tunas itu akan seperti ini nih. Nah, ini salah satu contoh tunas air sebenarnya ini. Nanti bisa dibuang di sini. Kalau sayang bisa dipotong segini. Tujuannya di sini bisa memunculkan tunas baru. Nah, tujuannya di sini bisa memunculkan tunas baru. Kita pangkas di sini tujuannya. Tapi kalau memang tidak terlalu produktif, kita potong di sini. Jadi yang kita harapkan dari tunas ini seperti itu. Nah, ini kan banyak ini setelah saya pangkas waktu itu. Saya pangkas sedikit di ujungnya, dia akan banyak muncul tunas baru. Nah, ini seharusnya kita pilih aja. Kalau saya biasanya yang bawah ini saya buang, karena ada yang di bagian bawah. Nah, ini bagian bawah ini saya buang. Saya bisanya 3 atau 4 saya pelihara gitu. Yang bawah saya buang, karena ke bawah nanti akan begini. Jadi yang atas saya pelihara, terus yang ini saya buang, terus yang ini saya pelihara. Nah, nanti kalau ada tunas air lagi kita buang. Jadi tujuannya itu agar tunasnya itu menjadi tunas yang produktif, yang kuat, dan nanti dipangkas lagi akan menghasilkan cabang lagi tuh. Jadi sejak dini memang sudah pangkas. Nah, ini dia sudah dipangkasan juga. Nah, ini ada satu sisipan ini ya, sisipan atau sulaman. Ini pangkasnya banyak nih. Nah, ini sisipan atau sulaman, ini belum saya pangkas. Seperti ini dia. Nah, ini kan belum saya pangkas, ini sisipan. Ini ada koi kambingnya. Ini kemarin saya coba saya potong sedikit sebelah sini. Nah, ini saya biarin dulu karena masih terlalu pendek. Jadi kira-kira sudah 1 meteran baru saya pangkas. Jadi pengalaman yang sebelumnya ya, itu ada pendek udah saya pangkas. Nah, ini alhamdulillahnya ini tidak dimakan hama ini ujungnya ini. Biasanya ini kok dimakan hama habis. Jadi tanaman ini jadinya apa ya, mau muncul tunas baru yang mudah dimakan, mau muncul tunas baru yang mudah dimakan. Nah, ini juga makanya kita biarin dulu. Nanti kira-kira sudah 1 meter atau 1,5 meter saya pangkas. Jadi harapannya itu kalau dia agak tinggi, pertumbuhannya agak lebih cepat ya. Ini menurut saya pernah nyoba. Jadi contohnya ini ada ini. Jadi saya ambil masih kecil, saya pangkas karena saya pengen limbun dari bawah. Ternyata agak susah ya. Ini contohnya nih, ini masih pendek, ini saya pangkas nih. Jadi ini untuk percobaan waktu itu. Memang rimbun dari bawah nih. Jadi waktu itu saya pangkas di sini, kan? Saya pangkas di sini, muncul 3 cabang, 4 cabang. Nah, ini kemudian di sini pun saya pangkas pendek ini, paling ya kurang lebih 70 cm ini. Nah, kalau ini pendek ini dari tanah. Nah, ini dia nampakannya saya pangkas. Jadi harapan saya waktu itu supaya dia rimbun dari bawah. Ternyata pertumbuhannya agak lambat, tapi nggak apa-apa, ya bisa pupuk juga. Ini bekasnya bisa pupuk. Ini jenis KL Kinglong. Nah, ini jadi saya pangkas sejak awal supaya, maksud saya kemarin itu supaya dia tidak terlalu tinggi dan rimbun di bawah. Tapi ternyata pertumbuhannya agak lambat. Ini versi saya ya teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman coba ya persilahkan. Dan juga saya tidak melarang, saya cuma hanya memberikan edukasi yang telah saya lakukan. Jadi di sini kembali lagi, seandainya saya membuat konten itu ada jambu kristal ya, ada nanas, mungkin keselip,
tujuan saya membuat video tentang jambu kristal, mungkin keselip pada kelengkeng. Tujuan saya membuat video tentang kelengkeng new kristal, keselip nanas. Harap dimaklumi ya teman-teman ya, karena saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman, memanfaatkan lahan yang ada seperti itu. Nah ini nanti ada jambu masih kecil saya sangkok, tapi di lain waktu aja. Nah ini sudah beberapa lama ya nggak saya bersihin. Nih seperti ini kondisinya. Nanti kita pantau terus ya. Ini ada, di sini ada kinglong, di sini ini Verni, yang sisip tadi itu new kristal, dan di sana ada itoh, nggak kelihatan. Itoh juga ada. Nah jadi inilah perkembangannya yang saya lakukan ya. Jadi saya pangkas sejak dini, kelihatan nggak ya? Nah itu kondisi kebunnya. Memang tunggul-tunggul masih banyak tunggul-tunggulnya. Mungkin lain waktu bisa di apa ya, dibersihin ketika lagi santai, lagi tidak terlalu repot. Nah di sini pun inilah kondisinya. Ini tadi Verni. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kita saling berbagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saksikan video berikutnya.